Matahari merekah di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan lembut yang merayap di antara dedaunan. Udara pagi terasa segar dan renyah, membawa serta aroma embun dan tanah basah yang menenangkan. Di teras rumahnya yang sederhana, Ari menyesap kopi putih hangat, uapnya mengepul membentuk pusaran kecil yang menghilang di udara. Aroma kopi yang kaya dan lembut bercampur dengan wangi manis pisang goreng buatan ibunya, menciptakan harmoni yang memanjakan indera penciuman. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan di kantor bupati itu, dan kenangan akan Ira, kekasih disabilitas daksa kesayangannya, masih terasa hangat di hatinya. Ia membayangkan senyum Ira yang menawan, sentuhan lembut tangannya, dan obrolan mereka yang selalu mengalir tanpa henti. Tiba-tiba, suara cempreng itu pun memecah lamunannya. "Mau dong, Kakak Ari." Ari hampir menjatuhkan gelas kopinya. Ia menoleh dan mendapati Putri, sepupunya yang ceplas-ceplos, berdiri di hadapannya dengan senyum lebar. "Putri, bikin kaget aja," kata Ari, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. "Nggak ada salam, nggak ada apa, langsung, mau dong." "Mau apa? Nih, mau ikut minum kopi, atau mau sama yang lagi minum kopi?" Ari menggoda, matanya berbinar walaupun ia tidak bisa melihatnya. Putri tertawa kecil, "Nggak suka kopi, aku maunya pisang goreng buatan Bunda." Ia menunjuk piring berisi pisang goreng dengan tatapan penuh harap. "Kirain Putri mau sama yang lagi minum kopi, deh." Ari kembali menggoda. Bibir Putri mengerucut. "Jangan genit-genit, nanti aku aduin ke Kakak Ira, biar mulutnya Kakak Ari dicium pakai motor matic merah jambu kesayangannya Kakak Ira, kecepatan 90 km per jam." Ari tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Putri. Rambutnya halus dan lembut di bawah telapak tangannya. Wah, Putri masih kecil sudah pintar mengancam," ujarnya geli. Putri duduk di samping Ari dan tanpa dipersilakan, langsung mengambil sepotong pisang goreng. "Enak banget," serunya, mengunyah dengan lahap. Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan tingkah sepupunya itu. "Ada apa pagi-pagi Putri udah datang?" tanyanya. "Mau beli pulsa 80.000, jawab Putri, sambil meletakkan selembar uang merah di atas meja. "Bunda mana, Kak?" "Biasa, Bunda pagi-pagi sibuk di belakang, urus jemuran," jawab Ari. Setelah menghabiskan 3 buah pisang goreng, Putri berpamitan. "Makasih ya, Kak Ari, buat pisang gorengnya, salam buat Bunda juga." Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala lagi. Suara langkah kaki Putri semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang. Ari hendak meletakkan ponselnya setelah melakukan transaksi pembelian pulsa, namun tangannya terhenti di udara ketika mendengar notifikasi masuk di grup organisasi disabilitasnya. Ia membuka notifikasi tersebut dan mendapati pesan dari Bapak Mahmud, teman komunitasnya yang terkenal kocak. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudariku seperjuangan. Besok siang saya mengundang semuanya untuk datang ke rumah saya. Acara bakar-bakar jagung. Kebetulan hari ini saya panen jagung, jadi setengah petak akan saya simpan untuk acara besok. Ditunggu kehadirannya." Ari membayangkan betapa romantisnya jika ia dan Ira duduk bersebelahan, menikmati jagung bakar hangat di tengah suasana persawahan yang tenang. Aroma jagung bakar yang manis dan gurih, suara jangkrik yang bersahutan, dan senyum kekasihnya itu yang selalu menghangatkan hatinya. Lamunannya buyar ketika ibunya memukul lengannya pelan. "Ayo, pagi-pagi ngelamunin siapa?" Ari tersentak kaget dan salah tingkah. Ia menyengir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Itu, Bu, ada pesan dari Bapak Mahmud.
ngajak semua anggota grup organisasi disabilitas untuk datang ke rumahnya besok, acara bakar-bakar jagung. Jadi tadi Ari membayangkan sedang duduk berduaan sama Ira di bale-bale, menikmati suasana persawahan, makan jagung bakar dengan romantis. Ayahnya yang kebetulan lewat dan mendengar perkataan anak gantengnya itu, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa. Dasar anak muda, ibunya lalu duduk di samping Ari dan bertanya, calon mantu ibu juga sudah tahu informasi itu, belum? Ari menggeleng, hari ini Ira nggak pegang HP, Bu. Semalam dia pamit, hari ini pagi-pagi dia sekeluarga mau ke rumah tantenya, bantu-bantu ada arisan keluarga. Jadi nggak bisa dulu hubungi Ari sampai dia pulang. Ibunya membelai lembut kepala Ari. Sabar ya, nak. Ari mengangguk. Ia lalu pamit untuk mandi pagi. Takut nanti ada pembeli pulsa, sedangkan penjualnya masih bau iler, candanya. Ibunya tertawa geli. Ya sudah, sana mandi. Waktu berlalu dengan cepat. Menjelang matahari terbenam, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Ari. Pesan dari Ira. Alhamdulillah, aku sekeluarga sudah sampai di rumah dengan selamat. Insya Allah nanti malam aku hubungi ya, sayang. Ari membalas singkat, bersyukur dan menyuruh Ira untuk beristirahat terlebih dahulu. Pasti capek seharian beraktivitas, pikirnya. Malam pun tiba. Ari sedang berbaring sambil mendengarkan musik dari ponselnya ketika panggilan video dari Ira masuk. Dengan bersemangat, Ari mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum, sayang, sapa Ari. Gimana kabarnya hari ini? Kangen gak sama aku? Ia menggoda. Terdengar suara ceria Ira menjawab salamnya. Waalaikumsalam, sayang. Kabarku baik. Kangen banget aku sama kamu. Ari bertanya tentang arisan keluarga Ira hari ini, dan Ira pun bertanya tentang jualan pulsa Ari hari ini. Mereka saling bertukar cerita dengan antusias. Besok kamu datang ke acara Bapak Mahmud, sayang. Tanya Ari lembut. Iya insya Allah, sayang. Tadi aku sudah izin sama ibu dan ayah. Alhamdulillah diizinin. Yang penting pulangnya jangan terlalu kesorean, jawab Ira. Kalau kamu juga mau datang, nanti aku jemput sekitar jam 10 menjelang siang. Mau bangetlah, apalagi dibonceng sama kekasih disabilitas Daksa kesayanganku yang cantik ini. Dunia serasa milik berdua di atas motor matic merah jambu, kata Ari dengan semangat. Ira tertawa mendengar kalimat itu. Dasar gombal, jam dinding di atas pintu kamar Ira menunjukkan pukul 10 malam kurang. Ira meminta izin kepada kekasih tunanetra tercintanya itu untuk tidur duluan, karena merasa lelah setelah seharian beraktivitas di rumah tantenya. Ari yang selalu mengerti dengan kondisi Ira, mempersilakan dengan nada penuh kelembutan. Ya sudah, istirahat ya, sayang. Mimpi indah. Ira memberi salam dan mematikan panggilan videonya. Ari pun membalas salam Ira dan mematikan panggilan videonya juga. Kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu lalu membaringkan tubuhnya masing-masing. Fisik mereka boleh terasa lelah hari ini, tapi hati mereka sudah tidak sabar untuk bertemu esok hari. Aroma malam yang sejuk dan sunyi, membawa serta harapan akan pertemuan yang indah di bawah langit biru esok hari. Harapan tentang jagung bakar, tawa, dan cinta yang tak terbatas.